Ingat nggak setelah saya nggak di istana kan ada jubir yang kemudian dilarang bicara kan? Ya, ya. Ingat ya? Ya, ingat. Zaman Pak Jokowi itu. Ya. Bagaimana mungkin jubir Tidak dilarang boleh bicara? Berarti kerjaan dia apa gitu? Mas Johan tadi, Mas Johan sempat kasih tahu ada beberapa poin untuk jadi jubir. Ada poin yang Mas Johan bilang kalau berbicara tidak boleh menimbulkan pertanyaan lanjutan, memilih diksi. Kalau Mas Johan lihat jubir-jubir sekarang gimana? Sudah mempelajari itu atau mereka cenderung menyepelekan pemilihan diksi, Ini kita empati, fokus ke jubir presiden ini pertanyaannya. Bebas. Enggak, ini harus di kalau lembaga kan banyak. Lembaga banyak. Jubir presiden? Presiden aja. Ya, presiden. Jadi gini, masing-masing presiden itu punya punya style. Nih, saya mulai dari situ. Style sendiri-sendiri terhadap kebutuhan juru bicara yang dia pingin ada yang menyuarakan suara dia. Pak SBY tentu berbeda dengan Gus Dur. Gus Dur berbeda juga dengan Pak Jokowi. Tentu berbeda juga dengan Pak Prabowo menganggap juru bicara ini penting atau tidak. Ya, perlu atau tidak? Perlu atau tidak. Jangan sekedar jadi etalase saja bahwa ada juru bicara. Begitu ada juru bicara, dia harus diberi satu kewenangan yang cukup untuk menjadi juru bicara dia. Yang kedua, dia harus kewenangan yang cukup itu apa? Seperti apa contohnya? Ya misalnya dia minta informasi kepada, saya dulu gampang sekali telepon menteri-menteri itu, bahkan Panglima TNI waktu rame-rame saya masih ingat tuh, waktu rame-rame ada senjata yang disita itu ingat gak? Itu saya telepon Pak Gatot selaku Panglima TNI dan beliau menjelaskan, Pak Gatot ceritanya begini. Dan itu saya sampaikan ke Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi nanya perkembangan itu baik pun. Ke saya itu, ditelepon sama Pak Jokowi, saya jelasin begini Pak masalahnya. Jadi dia tahu. Nah, kalau seorang juru bicara itu tidak pernah berkomunikasi dengan presiden, kemudian juga satu lagi, tempat saya dulu itu di dalam, Pak. Di istana. Di dalam istana? Di dalam istana, bukan di luar. Bukan sekarang di luar. Di luar? Sekarang di luar. Makanya tergantung presidennya ini menganggap juru bicaranya beda-beda lah. Gaya Pak SBY berbeda, Gus Dur. Gus Dur jadi presiden, saya wartawan waktu itu. Itu bebas banget tuh. Zamannya Gus Dur. Pak SBY jadi presiden, saya di KPK. Jadi tidak merasakan ininya. Nah, kemudian saya di Pak Jokowi. Jadi kalau sudah menunjuk juru bicara ya harus diberi semaksimal mungkin informasi yang dia butuhkan. Untuk apa? Untuk menjawab publik. Dan informasi itu sifatnya tadi bukan bilangan jam lagi, bisa detik lah. Bagaimana ketemu aja nggak pernah gitu misalnya. Bagaimana Anda bisa tahu? Harus punya kedekatan personal nggak sih? Harus punya kedekatan personal. Saya dulu Pak Jokowi di awal-awal di istana itu kan dulu tinggal di istana beliau. Itu ya nggak setiap hari ya, tapi kadang-kadang kita nongkrong di pagi itu di Selasar di kursi putih itu. Ya nggak tahu sekarang kursinya di hitam apa jadi coklat ya. Masih putih. Masih putih ya. Itu minum teh. Saya kan terbiasa datang pagi ya. Di samping menghindari macet karena rumah saya jauh. Itu Pak Presiden itu pagi sudah Pak Jokowi itu sudah di Selasar itu di minum teh gitu. Kadang-kadang kalau saya masuk ke dalam bos. Jadi ngantornya bukan ke sini atau ke dalam gitu ya. Penting ini. Ini penting ini. Penting. Nah, terus dipanggil. Dipanggil. Nah, apa yang diomongin nggak ngomong gitu. Apa cerita misalnya kejadian kemarin apa gimana menurut Pak Johan ini Pak ini ada isu seperti ini, saya dapat info gitu. Jadi harus ada
chemistry-nya itu harus ada. Apa namanya lah kalau jadi tadi ya, dia harus bisa berkomunikasi langsung dengan presiden, jangan lewat perantara. Bukan juru bicara Pak namanya kalau lewat perantara. Iya. Ini namanya apa ya kalau pakai perantara ya? Enggak, misalnya gini ya, Pak. Cerdas cermat. Komunikator. Masa jubir pakai perantara? Masa jubir ada isu, Heeh. dia nanya nggak langsung ke presiden, nanya ke orang yang nanti saya lapor dulu ya ke presiden. Iya. Kalau ke ajudan masih mending bos, kalau ke ajudan ya, karena ajudan kan nempel. Kalau misalnya nggak bisa langsung ke presiden gitu misalnya, melalui ajudan, karena ajudan kan nempel. Jangan lewat di zaman Pak Jokowi itu ada KSP, ada Seskap, Ya. ada Seknek, Ya. yang di lingkaran istana itu. Itu kan kadang-kadang juga ngomong. Saya pernah, tapi saya nggak mau menunjukkan ininya ya kasus. Saya pernah di telepon Pak Jokowi nyuruh supaya menteri ini nggak ngomong. Oh gitu? Pernah. Juru bicara aja yang bicara gitu. Sehingga wartawan coba tanya anak buah yang ngepost di istana. Ketika ngejar Nebak-nebak nih kasus apa nih? Ini menarik nih. dia ngejar menteri itu, menteri ada ngomong, jangan ke jubir aja, ke Pak Johan aja. Wartawan, bang itu udah nggak boleh ngomong katanya, ke abang aja. Ya saya jawab, karena saya udah dapat perintah. Brief, dapat perintah dan Saya brief. pernah negor juga karena perintah presiden ya. Ini kaitannya sama informasi ya. Kadang-kadang yang bikin blunder itu diskusinya sama saya. Kalau menteri ada blunder dengan media gitu ya, bagaimana? Kadang-kadang mereka diskusi, gimana Mas Johan ini saya harus menjawab seperti apa? Nah, gini aja gitu. Itu yang saya lakukan waktu di istana itu. Jadi bukan hanya presiden yang diskusi langsung sama Mas Johan, tapi juga menteri-menterinya ikut arahan ya? Kadang-kadang ikut bukan arahan, diskusi informal lah. Oh, diskusi info. Jadi kalau presidennya mempercayai jubirnya, maka menteri-menteri pun akan ikutan berarti. Kan? Betul. Iya, betul. maka mendengarkan menterinya dan juga mengikuti akan percaya ke jubirnya. Karena nelfon menteri, nelfon panglima itu kalau bukan jubir yang dipercaya, nggak diangkat sama menterinya. Iya. Begitu nggak bang? Saya kira itu. Nggak, soalnya kalau Mas Johan bukan orang titipan, tapi orang pilihan. Mungkin gini, Mas Johan, kan dulu sejarah PCO ini kan dibentuk sebelum Pak Prabowo jadi presiden. Iya. Ketika Pak Jokowi jadi presiden, dibentuklah nih PCO. Ya. Kemudian ketika Pak Prabowo dilantik, akhirnya ikutlah Dilanjutkan. lanjut nih. Jadi sampai seperti jalannya sekarang, tempat di istana, tapi di luar istana, bahkan jauh dari istana, sehingga isu-isu yang dijawab adalah bukan seputar isu yang dibicarakan presiden, tapi isu-isu yang lain yang terkait dengan kementerian dan sebagainya. Itu ada hubungannya nggak, Bang? Sampai akhirnya diganti. Saya nggak ini ya, nggak ngomentar. Ini bikin komentar Saya- tapi nggak enak nih. Bukan, Mau komentar tapi nggak enak. saya menjawab berdasarkan pengalaman saya, dan tadi kan pertanyaan seharusnya seperti apa sih jubir itu. Tentu karena yang ditanya ya menurut saya dong. Iya. Dan tadi kan di awal saya sampaikan tergantung presidennya. Presidennya itu nganggap jubir cuman tempelan doang, tapi dia minta informasi gak dikasih, kasihan jubirnya Pak. Kan jubir itu apalagi wartawan maunya tidak ke jubir. Ya. Kadang ke Mensesnek gitu. Ini saya cerita zaman dulu. Mensesnek ingat gak setelah saya nggak di istana kan ada jubir yang kemudian dilarang bicara kan? Ya. Ingat ya? Ingat. Zaman Pak Jokowi itu. Ya. Bagaimana mungkin jubir dilarang boleh bicara? Berarti kerjaan dia apa gitu? Yang boleh memberikan keterangan adalah Pak Muldoko atau siapa dulu yang Pak Muldoko, Pak Pram, Pak Pratik. Sementara status jubir itu masih ada. Ya.
kop surat jubir itu, saya dulu nggak bikin kop surat ya. Enggak. Loh iya saya nggak. Karena gini, jubir itu menyuarakan apa yang dia tidak boleh interest apapun terhadap satu persoalan gitu. Misalnya satu persoalan ini kalau di KPK kan jelas ya. Saya memberi gambaran di KPK itu embarkasinya jelas ini. Sini, Sret, kamu ini musuh, ini kawan. Kalau di KPK, clear. Jadi ini yang korupsi putih hitamnya jelas ya. Korupsi dan tidak korupsi lah. Ini yang lawan KPK dan yang membela KPK. Itu jelas gitu. Kita berada pada yang kalau di istana itu tidak jelas itu, persoalannya banyak dan kita tidak tahu kadang-kadang ini sebenarnya meinikan presiden pro presiden apa enggak. Kadang-kadang orang merangkul tapi kan nusuk juga. Iya. Nah, itu kita harus paham tuh. Menteri ini sebenarnya, ingat tak kejadian ada 2 menteri yang dicopot tuh. Ya. Kita nggak usah sebut nama. Iya. Nah, ini saya mau cerita itu. Jadi, kan rame di media, rapat kabinet. Oh ya, jubir waktu itu saya di awal-awal itu selalu ikut kemanapun Pak Jokowi pergi, selalu ikut rapat kabinet kalau ada Pak Jokowi. Nah waktu itu rame di luar, peranglah 2 menteri ini. Kemudian saya mendengar sendiri di rapat kabinet pun dia ini cekcok mulut. Memang bertengkar di sidang kabinet? Iya. Nah kemudian kan keluar dia yang ini ngoceng itu ngoceh. Wartawan kan nanya, saya diperintah sama Pak Jokowi, gimana Pak? Ya ini kasih di penjelasan kata Pak Jokowi. Siapa? Pakai kata-kata Pak Johan aja, kan udah paham kata Pak Jokowi. Oh kalau diserahkan ke saya, ya saya pakai kalimat saya Pak nanti Pak. Saya bilang lah. Di KSP itu konferensinya itu kan dikerubutin wartawan banyak. Saya bilang ya Pak Presiden tidak berkenan menterinya itu ribut di luar. Kalau mau debat, mau diskusi tentang itu ada di rapat kabinet. Setelah itu selesai, jangan dibawa keluar. Ya. Gitu. Nah, waktu itu ada yang menterinya yang nggak terima lah. Saya sempat disamperin, saya mengatakan apa yang menurut Pak Presiden benar. Ya kan memang begitu. Ya. Jangan ribut di luar, tapi ributnya di internal Saya aja lupa dalam. ya, Saya ingin belajar dari jubir. Itu menteri itu gimana cara ngomongnya ke Mas Johan waktu itu? Nyamperin langsung atau by Pas phone? rapat kabinet itu dia ini sambil bercanda sih. Saya pengen belajarin dari jubir, mengatasi masalah yang bisa tambah banyak masalah. Itu nyindir berarti ya? Nyindir. Loh, saya kan nggak membela si A apa si B. Dan yang saya katakan itu kan nggak banyak. Saya nggak pernah ngomong banyak, Pak. Iya. Poinnya satu tapi kembangannya banyak kalau menjelaskan. Akhirnya menteri itu diganti nggak? Dua-duanya. Dua-duanya diganti kan? Terus udah ketemu lagi sama beliau itu? Ya habis itu nggak ketemu lagi. Dia ketemu Pak Jokowi, ketemu apa enggak saya juga nggak tahu. Tapi habis itu udah. Tapi jarak antara yang tadi saya ditegur sama menterinya dengan dia diganti itu kira-kira sebulan 2 bulan lah. Oh sebulan 2, setelah itu diganti? Itu. Mas Johan, dulu kan Pak SBY itu tidak pernah ada doorstop. Konvers di istana, pertanyaan sudah tercatat semua. Semua harus teratur, tidak ada doorstop. Pak Jokowi ada doorstop. Itu kan berarti juru bicara berbicara, presiden pun berbicara. Apakah saling ngobrol nggak nih sebelum Pak Jokowi misalnya keluar nih? Pasti akan ditanya ini sama wartawan. Ada official statement ya, istilahnya itu. Jadi presiden misalnya kapan melantik, itu presiden kan kadang-kadang tidak nggak update, nggak ingat. Bukan tidak menyampaikan. Misalnya ada ini revisi undang-undang ini di ini apa kadang-kadang nggak menyampaikan itu. Sebelum kunjungan itu dulu saya ikut rapat tim itu.
Jadi nanti apa isunya itu kadang-kadang Pak Presiden nanya ya, isunya apa. Saya bilang soal ini. Kemudian ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Kadang-kadang Pak Presiden juga nanya ke saya, ini gimana soal ini, gimana soal yang lagi rame. Oh banyak sih isu-isu yang rame. Dan kalau beliau konvers, saya selalu di sebelahnya kan, Iya. selalu di sebelahnya. Nah kadang-kadang kalau saya nggak ada, saya diinfo. Kan di istana itu ada biro protokol juga yang kadang-kadang memberikan, ada juga staf khusus yang lain kan ada juga. Nah itu apa yang perlu disampaikan. Ada satu peristiwa yang kemudian Pak Presiden menanya ke saya, ini dijawabnya apa? Kalau udah rame isunya. Saya memberi saran. Jadi kalau saya nggak ditanya. Oh sampai ke situ ya Pak? Presiden sampai nanya, saya jawabnya gimana Mas Johan gitu? Kasih saran persoalan ini seperti apa. Ya Bapak ini aja Pak. Saya itu pokoknya poinnya sebagai presiden tentu semua statement itu harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau itu berkaitan sama misalnya sama KPK, ya kalau ada orang jadi tersangka ya kita menghormati proses hukum di KPK itu aja, nggak banyak-banyak. Jadi kadang-kadang kalau udah selanjutnya ke Pak Johan aja, itu pernah juga. Ada Pak Jokowi ngasih statement, kemudian selanjutnya diserahkan ke saya. Saya yang ngembangkan. Padahal isinya itu doang, tapi kita kembangkan kemana-mana. Wartawan kan seneng kalau kita ngomong banyak. Iya. Padahal isinya nggak ada. Jadi permainan diksi. Dulu di KPK kan 2 alat bukti yang cukup itu senjata. Jadi trust presiden terhadap jadi jubir itu menjadi sangat penting ya. Iya, berarti memang iya seorang jubir itu harus handpicked oleh sang presiden. Bukan ya. Kalau Mas Johan bilang orang titipan. Beliau ada di dalam istana, bukan di pinggir, apalagi di luar beberapa kilo dari istana itu saya percaya. Karena saya pernah wawancara dengan Pak Jokowi dulu. Saya masuk ke dalam istana, di dalamnya ada Mas Johan. di situ. Saya disuruh ke dalam ruang. Mas Johan sama Pak Pratik. Saya disuruh, sebelum saya wawancara Pak Jokowi, Mas Johan terima saya waktu itu dari Trijaya. Siapa yang mewawancara saya gitu. Terus kita dibawa ke ruangannya Pak Jokowi waktu itu. Jadi emang beliau memang di dalam. Loh, saya nggak bohong Pak. Dikirain bohong. Yang ngepost di istana pasti tahu. Jadi ruangan saya itu di samping itu dulu bekas kantornya Pak SBY tanda tangan gitu ya. Di awal-awal Pak Jokowi masih pakai itu. Tapi kemudian udah nggak dipakai lagi kan. Di atasnya itu yang rapat kabinet. Nah, rapat kabinet di atas. Nah, menteri-menteri kalau habis rapat kabinet kan turunnya di depan. Nah, Pak Jokowi itu ada ininya Pak, ada liftnya di situ. Di samping itu saya. Jadi begitu selesai saya selalu lari ke itu. Nah, Pak Jokowi sama Pak Yusuf Kalla itu keluar kadang-kadang berdua, kadang-kadang Pak Yusuf Kalla nunggu di depan situ, kadang-kadang berdua, nah jalan lah kita Nah itu kesempatan saya untuk menanyakan banyak hal yang dititipin oleh wartawan gitu.